Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Puasa Ramadan mungkin banyak kurangnya. Dilengkapi, disempurnakan, ditambal kekurangan itu dengan puasa-puasa sunnah. Sholat wajib mungkin banyak kurangnya. Maka ditambal dengan sholat qobliyah ba'diyah. Jadi amalan-amalan sunnah menambal kekurangan, menutup kekurangan dari amalan-amalan wajib. Gitu ya teman-teman semua ya. Dan kita tahu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Seperti berpuasa setahun penuh. Gimana caranya? Paling afdal adalah puasa berturut-turut di bulan Syawal. Tapi kalau puasa selama di bulan Syawal, nggak ada masalah. Bagaimana caranya? Selesaikan dulu puasa gantinya, karena puasa ganti, puasa qadha itu adalah wajib, puasa Syawal adalah sunnah, dahulukan wajib sebelum sunnah. Maka teman-teman dahulukan dulu puasa wajib. Kalau teman-teman haid kemarin 7 hari, 8 hari, puasa dulu wajibnya. Bayar dulu wajibnya, kemudian baru teman-teman puasa Syawal, ya. Apa faedah dari puasa Syawal yang akan teman-teman lakukan? Atau sudah teman-teman lakukan? Puasa 6 hari di bulan Syawal itu menyempurnakan apa keutamaan atau apa faedah dari puasa Syawal? Puasa Syawal itu adalah fungsinya untuk menyempurnakan puasa kita di Ramadan kemarin. Kedua, puasa Syawal itu sama seperti ba'diyah ketika sholat. Sholat itu ada ba'diyah, ada qobliyah. Qobliyahnya ada Sya'ban kalau dalam bulan ya. Ba'diyahnya adalah Syawal. Jadi amalan sunnah ini menyempurnakan kekurangan atau cacat yang ada dalam amalan-amalan wajib kita. Ya. Kemudian apa gunanya puasa Syawal ini? Membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan. Ini tanda diterimanya amalan seseorang di bulan suci Ramadan. Tanda diterimanya ibadah seseorang di bulan suci Ramadan adalah dia kembali melakukan kebaikan demi kebaikan setelah bulan suci Ramadan. Maka orang yang puasa Syawal adalah tanda diterimanya amalan-amalan dia di bulan suci Ramadan, tanda diterimanya puasa dia di bulan suci Ramadan. Begitu ya teman-teman semua. Kenapa? Karena barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan kebaikan selanjutnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan-amalan kita. Begitu pula kalau setelah Ramadan ternyata berbuat maksiat, tanda ditolaknya amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Ketika Allah menerima amalan kita, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita untuk kita mudah dalam melakukan amal-amal saleh. Begitu ya teman-teman semua ya. Apalagi amalan-amalan yang teman-teman lakukan ba'da Ramadan. Menjaga salat malam. Teman-teman terbiasa kemarin tarawih. Tidak ada seorang pun di sini insya Allah yang meninggalkan tarawih. Nggak ada. Kebangetan kalau ninggalin tarawih. Karena tarawih itu waktunya panjang. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Itu boleh tarawih. Tarawih nggak diwajibkan berjamaah di masjid. Nggak. Tarawih boleh di rumah. Jadi kalau ada orang nggak tarawih, itu luar biasa kebangetannya. Kenapa? Tarawih itu hanya ada di suci Ramadan. Dan tarawih itu boleh dilakukan di rumah. Tarawih itu boleh dilakukan sendirian. Tarawih waktunya ba'da isya sampai menjelang subuh. Jadi tarawih itu pasti harus dilakukan oleh kita semua. Walaupun itu sunnah, tapi itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi harus kita lakukan teman-teman semua. Maka amalan apa yang kita lakukan ba'da Ramadan adalah menjaga sholat malam. Kita sudah terbiasa dididik, dilatih dengan sholat malam, dengan tarawih itu tadi. Maka sholat malam itu menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan bagi kita. Walaupun cuma 2 rakaat. Misalnya subuh 4:30, bangunlah jam 4:30 kurang 5 menit gitu. Untuk sholat 2 rakaat aja. Maka kita tergolong sebagai orang-orang yang menghidupkan malam. Makanya tidak boleh kita ini begadang. Nggak boleh. Dengan kebiasaan begadang teman-teman semua. Teman-teman begadang, terus teman-teman bangunnya, gimana bisa bangun awal? Gimana bisa bangun sahur? Waktu mustajabnya doa itu waktu sahur. Jadi nggak ada orang-orang yang nonton drama Korea kemalaman gitu ya. Beruntung teman-teman di pesantren nggak punya handphone. Handphone itu toksik ya teman-teman semua, racun itu. Teman-teman ada jenis orang yang kerjanya tiap hari itu scroll, 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 scroll. Teman-teman tahu itu racun. 1 jam standar. Itu udah dapat hafalan satu halaman itu. Ya enggak? Untuk teman-teman yang hafalannya standar, 1 jam itu udah dapat satu halaman itu. Satu halaman Quran itu. Tapi scroll-scroll handphone, lihat kemarin ingat liburan teman-teman pegang handphone.
2 jam, 3 jam nggak berasa, scroll handphone habis waktunya hanya untuk melihat hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Boleh lihat handphone sesekali aja, nggak kecanduan. Ada orang kecanduan handphone teman-teman semua. Jadi kecanduan itu nggak cuma kecanduan narkoba, nggak cuma kecanduan pornografi, kecanduan handphone bahaya banget itu. Satu hari teman-teman bisa nambah hafalan loh. Berapa hafalan teman-teman bisa nambah? Tapi hanya gara-gara handphone sejam 2 jam waktu kita terbuang. Harusnya sedih itu. Orang-orang yang kecanduan handphone tuh sedih. Sampai hari ini udah umur berapa hari ini? Kemudian Qurannya masih nggak sungguh-sungguh dengan Qurannya. Gitu ya. Balik lagi, pasca Ramadan, yang teman-teman harus jaga adalah sholat malam. Sholat malam teman-teman semua. Sholat malam itu adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Sholat malam. Kata Rasulullah apa? Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Ya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi agendakan di tahun ini sholat malam adalah sebagai sebuah sesuatu yang akan kita lakukan setiap hari. Karena ciri orang saleh adalah senantiasa mendirikan sholat malam. Banyak dalam Al-Quran tentang gambaran tentang orang-orang yang sholat malam. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat ya, kepada Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah katakan, wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan tuh. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, sekarang dia nggak ngerjain lagi. Jangan kayak gitu tuh. Dulu dia terbiasa sholat malam, sekarang nggak lagi. Kita juga jangan kayak gitu teman-teman semua. Ketika lagi sedih, ketika lagi banyak utang, ketika orang tua kita lagi kenapa-napa, lagi sakit, lagi sedih, lagi terpuruk, baru bangun sholat malam. Ketika lagi happy nggak bangun sholat malam. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kata Rasulullah, jangan kalian seperti fulan ya. Dulunya rajin banget sholat malam, sekarang udah nggak lagi. Giliran udah ngerasa hidupnya baik-baik aja, udah nggak ngerasa perlu lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Giliran lagi sedih banget, baru deh nangis-nangis bangun di sepertiga malam. Kita nggak mau begitu. Kita mau teman-teman bangun di sepertiga malam terakhir. Walaupun hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman bangun. Teman-teman yang haid pun bisa bangun menghidupkan salat, menghidupkan malam ya, tidak sholat tapi menghidupkan malam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, amalan yang teman-teman lakukan pasca Ramadan, amalan yang istiqamah. Amalan yang continue. Istiqamah yang continue. Kalau memang teman-teman adalah kemarin sedahsyat itu ibadahnya, continue. Lakukan secara konsisten istiqamah. Makanya perlu orang-orang saleh di sekitar, perlu partner untuk bisa fastabiqul khairat. Perlu berkumpul dengan orang-orang saleh supaya malu. Aduh malu nih, belum nambah hafalan. Aduh malu nih, nggak sholat malam. Malu nih, nggak puasa sunnah. Yang lainnya pada saleh-saleh misalnya. Itulah gunanya circle orang-orang saleh. Supaya teman-teman tahu standar saya ini ada di mana sih. Saya ini posisinya di mana sih keimanan saya nih. Teman-teman berkaca dengan orang-orang saleh. Begitu ya, Alhamdulillah. Sudah selesai apa yang mau bahas pada hari ini. Sekarang kita sama-sama paham bahwa bulan atau hari kemenangan itu adalah hari kemenangan untuk orang-orang tertentu. Bukan semua orang. Orang-orang yang hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Kalau tahun sebelum Ramadan kemarin mungkin malamnya seminggu sekali. Sekarang atau salat malamnya tiap hari. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin puasanya hanya puasa 3 hari di tengah bulan. Sekarang puasa Senin Kamis. Teman-teman buat perencanaan ibadah dari teman-teman sendiri. Teman-teman mau jadi diri yang lebih baik dalam hal apa? Semua orang punya amalan yang diunggulkan di hadapan Allah. Beda-beda. Ada orang yang kuat banget sholat. Ada orang yang kuat banget ngafal. Ada orang yang kuat banget sodakoh. Beda-beda. Ada amalan yang diunggulkan di hadapan Allah tuh beda-beda. Teman-teman pilih. Teman-teman mau yang mana? Mau jadi ahli sholat? Jadi ahli puasa? Ahlul Quran? Atau apa? Atau semuanya? Misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar semuanya. Teman-teman pilih. Jadi rencanakan ibadah teman-teman semua. Ya. Dan Umar berdoa semoga Allah memudahkan teman-teman dalam menuntut ilmu yang di pesantren, teman-teman yang di luar pesantren, jangan banyak waktu main-main. 24 jam itu orang-orang sibuk nambah hafalan teman-teman semua. Uma bisa bicara begini, Uma juga karena Uma sekarang lagi ada di Mesir ya. Maksudnya lagi sekolah di Mesir dan ngeliat bagaimana sistem pendidikan Azhar. Teman-teman tahu, Maryam, itu anak Uma, umurnya 10 tahun, sekarang kelas 4 SD. Itu dia itu, ujian Qurannya itu 7 juz, kelas 4 SD.
Dan dia sambil sekolah loh teman-teman semua, sambil belajar matematika, sambil belajar bahasa Inggris, sambil belajar ini, belajar itu, sambil belajar umum. Tapi dia kelas 4 SD itu sudah harus hafal 7 juz. Dan itu harus mungkin. Dan ujiannya itu ujian lisan dan nulis. Di Maskal Hufaz nanti di tahun 2025. Murid baru nanti September. Program Maskal Hufaz adalah menghafalnya sambil nulis. Ujiannya tidak hanya lisan tapi juga nulis. Tuh, untuk murid-murid baru angkatan berikutnya. Ada metode baru dari Maskal Hufaz, yaitu dengan nulis maka menjaga kelancaran hafalan teman-teman semua. Nggak hanya lisan, ujiannya ada 2, syafawi tahriri, ujian lisan dan ujian tulis. Jadi bagi teman 2025 September dan seterusnya akan masuk ke dalam program ujian tulis. Syarat tulisnya nanti ada ujian tulis gitu ya. Begitu ya untuk menjaga keajekan hafalan dari teman-teman semua. Untuk teman-teman yang tidak berada di pondok pada saat ini, mudah-mudahan teman-teman senantiasa istiqamah. Teman-teman carilah forum-forum komunitas atau apapun itu yang buat teman-teman bersemangat untuk setidaknya menjaga hafalan Quran atau menambah hafalan Quran teman-teman semua. Harus ada tempat untuk teman-teman setoran. Di Maskan Lufas ada namanya Bilmas, bimbingan luar Maskan, yang belajarnya online, satu orang satu guru. Teman-teman ambil program itu supaya teman-teman disiplin untuk menyetorkan kembali hafalan teman-teman semua, gitu ya. Baik, sudah selesai dari Uma, alhamdulillah. Uma akan pilih 2 pertanyaan dan Uma akan jawab singkat. Uma akan matikan kamera karena Uma akan balik handphonenya. Dan Uma akan jawab pertanyaan beberapa teman secara singkat. Sebentar ya. Baik. Pertanyaan dari Farisa. Farisa menanyakan dengan private message ya. Assalamualaikum Uma, waalaikumsalam. Bagaimana caranya menumbuhkan kembali semangat ibadah setelah bulan suci Ramadan? Oke. Tadi teman kita bertanya bagaimana caranya supaya nggak futur. Futur itu apa? Keadaan iman yang turun. Iman itu naik dan turun. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Teman-teman ingat-ingat. Teman-teman buat maksiat, teman-teman pasti malas ibadahnya. Teman-teman buat maksiat, teman-teman pasti ngerasa nggak khusyuk ibadahnya. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat. Hukumannya adalah dia nggak merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, iman naik karena ketaatan. Semakin kita banyak puasa, semakin kita banyak Qur'annya, maka iman kita akan naik. Kelezatan kita dalam beribadah akan naik. Maka bagaimana caranya supaya nggak futur, iman nggak turun ketika pasca Ramadan? Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kekuatan kepada Allah untuk jadi orang baik, untuk jadi orang saleh, untuk jadi orang istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa, minta ya Allah, minta semangat ya Allah supaya semangat dalam belajar. Salah satu doa yang Umar selalu panjatkan dari dulu, dari Umar SD sampai sekarang adalah ya Allah berikan aku semangat untuk belajar ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk bisa terus menuntut ilmu ya Allah. Karena umat tahu bahwa semuanya pertolongan dari Allah SWT. Maka pertama kita berdoa kepada Allah. Kedua, cari circle-circle orang-orang soleh nih, kayak gini nih teman-teman semua. Supaya teman-teman malu kalau teman-teman terlalu jauh daripada Allah SWT. Jangan kebaikan main, jangan kebaikan scroll-scroll sosial media, jangan kebaikan nongkrong-nongkrong gak jelas, jangan kebaikan nongkrong-nongkrong di kafe, jalan-jalan di mall. Semua orang berlari untuk menuntut ilmu. Semua orang berlari untuk meroja hafalannya. Sehari itu 2 jam minimal bersama Quran. Minimal 2 jam teman-teman semua. Gitu ya. Jadi teman-teman berdoa kepada Allah SWT, teman-teman cari circle teman-teman yang saleh. Kemudian cari-cari pengajian-pengajian begini, minimal seminggu sekali harus ikut pengajian. Harus berada dalam circle orang-orang yang saleh-saleh. Nah, teman-teman harus begitu. Kemudian teman-teman harus buat target. Teman-teman harus ikut. Target itu maksudnya teman-teman akan semangat ngafal kalau teman-teman ada ujiannya. Ada targetnya, ada yang mentargetkannya. Makanya harus ikut. Tadi mau katakan harus ikut program, misalnya di Masjid Al-Nufas ada program Qurannya, harus ikut program-program kayak gitu supaya nggak lost. Kalau nggak ikut program-program begitu, teman-teman akan lost aja, udah santai aja. Ya udah nonton apa sekarang yang lagi kita pengen nonton series berjam-jam, kita nonton series misalnya. Ingat Indonesia itu tingkat literasinya dari 60 sekian negara paling bawah itu. Nomor 1 tuh nomor 2 dari bawah itu. Saking kita ini malas baca. Indonesia tuh budaya malas baca, malas belajar. Makanya tingkat literasinya itu di tingkatan
paling bawah dari 60 sekian negara, dia bawah itu tingkatannya. Kebanyakan main. Nah, kita nggak mau jadi orang-orang begitu. Gitu ya. Jadi doa, cari circle orang-orang baik, paksakan diri untuk ikut komunitas atau ikut satu sekolah online atau apapun itu supaya kita ada targetnya untuk kita melakukan ibadah demi ibadah. Terakhir, Uma akan pilih pertanyaan terakhir. Izin bertanya, bagaimana dari Mafas Kalteng? Bagaimana ketika rajin ibadah lagi maksiatnya? Oke, nggak bisa ninggalin maksiat. Bagaimana kalau kita nggak bisa ninggalin maksiat? Pertama, bangun di sepertiga malam terakhir, nangis, doa kepada Allah SWT, ingat dosa-dosamu itu, dan minta kekuatan kepada Allah untuk bisa menghentikan maksiatmu. Kedua, cari circle yang baik, ganti circle yang baik. Teman-teman tahu kan kisah orang yang bunuh 100 orang? Hadis surat muttafaqun alaih. Orang bunuh 100 orang. Dia mau jadi orang baik. Dia mau jadi orang baik. Apa yang dikatakan oleh seorang alim kepadanya? Cari pergaulan yang baik. Pindah. Teman-teman yang masuk pesantren ini, nggak semuanya dari orang-orang pesantren, nggak dulunya. Banyak dari golongan orang-orang umum atau dulunya pernah berbuat dosa, jatuh, berbuat maksiat, mau jadi orang baik, datang ke pesantren, mau belajar di pesantren. Di Maskul Nafas ini programnya ada program 1 tahun, program 2 tahun, ada program sebulan, program 2 minggu, ada, datang. Rasakan hidup bersama dengan orang-orang soleh. Ketiga, tutup semua akses pintu-pintu maksiat. Salah satu pintu maksiat itu handphone. Handphone itu pintu maksiat, salah satunya. Kita bisa lihat apa aja di situ, kita bisa akses apa aja di situ, kita bisa komunikasi dengan siapa saja di situ. Jadi gunakan gadget ya maksiat, gunakan gadget dengan betul. Keempat, mikir dulu, mikir. Kalau saya berbuat ini dampaknya apa ya? Semua perbuatan dosa yang kalian lakukan Allah balas teman-teman semua. Kebaikan sebiji zarah fa innamal usri yusra kebaikan sebiji zarah kebaikan sebiji zarah Allah akan balas, kejahatan sebiji zarah Allah akan balas juga. Jadi semua kejahatan yang kau lakukan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan Allah akan balas, kejahatan yang kau lakukan Allah akan balas juga, kembali untuk dirimu juga. Jadi nggak ada kemaksiatan yang kau lakukan Allah nggak balas. Kemaksiatan yang kau lakukan Allah akan balas, berpengaruh terhadap dirimu, kehidupanmu, keluargamu. Jadi mikir dulu sebelum melakukan sesuatu, berhenti dulu. Benar nggak ya apa yang saya lakukan? Gitu. Ya. Jadi doa kepada Allah, cari circle orang-orang yang saleh. Kemudian berpikir dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Begitu ya teman-teman semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk setengah jamnya bersama dengan Uma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Apa yang Uma sampaikan adalah hal-hal yang sederhana yang teman-teman sudah tahu. Hanya saja kita butuh pengingat dari waktu ke waktu untuk kita senantiasa stabil dalam keimanan insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Uma pamit. Semangat dalam menuntut ilmunya. Teman-teman berbahagia dan berbangga pada diri teman-teman semua, para santri khususnya. Teman-teman yang sekarang, itu beda loh dari teman-teman yang masuk awal Maskul Nafas dari September tahun kemarin, ya kan? Sekarang perubahannya drastis. Qurannya udah lebih banyak, Qurannya udah lebih fasih, kebiasaan-kebiasaan barunya sudah lebih banyak. Kemarin pulang kampung, pasti keluarganya ada ngerasa sesuatu yang berbeda dari kalian. Jadi ingat, lihat tuh, September sampai sekarang. Sekarang bulan apa? April. September kalian masuk September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 7 bulan sudah berada di circle orang-orang soleh. Terjadikan perubahan yang dahsyat dari diri kalian, maka lanjutkan berkumpul dengan orang-orang soleh tersebut. Gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Semangat selalu. Uma pamit. Bukum fillah, Uma sayang kalian semua. Dan semoga teman-teman juga bisa pergi ke tanah suci dalam melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin amin ya rabbal alamin. Uma pulang ke Indonesia kemudian nanti pulang lagi ke Mesir, dan Juli, Agustus, September insya Allah akan ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi khususnya teman-teman yang berada di pusat. Terima kasih, salam sayang dari Uma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Uma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.